Menanggapi hal itu, Xiaoyan masih dengan tenang memperhatikan ketiga lelaki tua di hadapannya. Ia berkata agar mereka segera menyerang karena Xiaoyan tidak akan melakukan hal bodoh hingga tertangkap. Jika kalian benar-benar ingin menangkapku maka harus menggunakan semua kemampuan kalian. Xiaoyan pun segera mengarahkan jarinya ke arah tiga tetua, kemudian Earth Demon Puppet segera bereaksi dan melesat ke arah ketiganya. Menanggapi itu Hong Tianxiao segera melesat dan menghalangi jalur dari Earth Demon Puppet, kemudian berkata, lawanmu adalah tetua Li dan yang lainnya. Oleh karena itu izinkan aku untuk berhadapan dengan boneka itu. Xiaoyan pun segera memerintahkan Earth Demon Puppet untuk segera membunuh Hong Tianxiao. Bersamaan dengan itu angin di telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulannya membawa ledakan sonik yang dalam saat mereka dengan keras menabrak Hong Tianxiao. Melihat boneka setan bumi menunjukkan kekuatannya, Hong Tianxiao juga tidak berani meremehkannya. Ia jelas tahu kekuatan boneka ini benar-benar sangat menakutkan. Jika sedikit ceroboh maka dapat dipastikan akan terluka parah atau bahkan meninggal. Seketika doki di dalam tubuh Hong Tianxiao melonjak lalu pertempuran intens pun segera terjadi. Di sisi lain pria tua beralis panjang segera berkata, formasi 9 penjara petir surgawi ini adalah formasi hebat dari paviliun utara petir angin. Formasi tersebut dibentuk oleh 23 ahli Do Huang dan 46 ahli Do Huang. Apalagi dengan adanya mereka bertiga yang berperan menjadi pusat dari formasi. Jika Xiaoyan dapat menembusnya hari ini maka nama Xiaoyan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena kata-kata tersebut. Ia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam segera berputar-putar dan kekuatan spiritual yang sangat besar segera terbentuk. Setelah itu bola meriam pun meledak dan melesat membuat ruang seketika terdistorsi di sepanjang jalan lesatan. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan, tetua beralis panjang juga tidak dapat meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan seketika petir segera menyambar ke arah serangan yang dilesatkan Xiaoyan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Akhirnya energi tersebut pun berhamburan mencapai 100 meter di sekitar Xiaoyan dan tetua yang beralis panjang. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu tiga tetua yang ada di hadapannya. Menurut perkiraannya hanya tetua beralis panjang yang mengarahkan serangan sementara dua lainnya hanya mengalirkan doki. Ia bergumam, formasi hebat ini memang agak mendalam. Tak lama setelah itu tetua beralis panjang berteriak mengeluarkan keterampilan petir surgawi dan seketika segel di tangannya berubah. Jarinya segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan seketika banyak kilatan petir yang mengarah ke Xiaoyan. Menanggapi itu api hijau segera melonjak dari tubuh Xiaoyan kemudian membentuk seekor serigala yang mengaum ke arah langit. Api berbentuk serigala yang sangat besar segera menelan semua petir yang ada di langit. Setelah itu Xiaoyan menjentikkan jarinya kemudian serigala bergegas melesat ke arah ketiga tetua. Suhu seketika naik sebelum serigala api mencapai ketiga tetua hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka terkejut setelah melihat api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan adalah api surgawi. Menanggapi itu ketua beralis panjang segera berteriak mengeluarkan teknik tebasan petir surga dan seketika kilatan pun muncul di hadapannya. Kilatan segera melesat ke arah serigala membuat ia terhenti dan tak lama terbelah menjadi ketiadaan. Setelah di benturan yang terakhir suara terdengar di telinga Xiaoyan di mana Tian Huo meminta Xiaoyan untuk jangan berlarut-larut dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan kilat. Kekuatan spiritualnya tidak bisa bertahan terlalu lama di tubuh Xiaoyan, oleh karena itu harus segera bergegas dan menyelesaikan semuanya. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Tian Huo. Ia segera menghirup udara dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Api berwarna putih segera keluar dari dahi Xiaoyan dan segera meraih bonciling flame. Setelah itu api hijau giok segera berubah menjadi api tak terlihat dan Grand Lotus Core Flame di hadapannya. Tanpa membuang-buang waktu akhirnya ketiga jenis api surgawi yang berada segera digabungkan, kekuatan liar dan kekerasan yang sangat menakutkan segera melebar ke segala arah. Menanggapi hal itu ketiga tetua seketika terkejut bagaimana bisa seorang pemuda di hadapan mereka memiliki tiga jenis api surgawi. Mereka pun segera pulih setelah menyadari kekerasan energi liar yang dilontarkan dari arah Xiaoyan. Mereka pun membentuk segel dengan doki yang lebih kuat hingga akhirnya awan petir pun terbentuk. Di sisi lain saat tiga jenis api surgawi bergabung benang kekuatan destruktif diam-diam merembes keluar. Hal tersebut menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiaoyan membentuk beberapa retakan hitam gelap seperti benang. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini tidak sulit baginya untuk menggabungkan tiga jenis api surgawi.
Setelah itu Tianhuo segera berkata agar Xiaoyan melemparkan benda tersebut ke awan petir di atas. Awan tersebut adalah pusat dari formasi dan selama tempat itu rusak ketiga sesepuh ini juga akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balasan yang cukup parah. Akhirnya tangan Xiaoyan pun segera bergerak setelah mendengar perkataan Tianhuo. Teratai api tiga warna di tangannya berputar-putar dan terbang keluar mengarah ke awan di atas. Ekspresi tetua beralis panjang dan dua orang lainnya seketika berubah setelah melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Mereka segera menggigit lidah kemudian memuntahkan darah dan dengan marah berteriak mengeluarkan teknik 9 penjara petir surgawi kemarahan Dewa Petir. Banyak ledakan yang terjadi di sekitaran awan hingga akhirnya mengeluarkan lonjakan energi petir yang sangat banyak dan segera berkumpul. Energi petir berkumpul membentuk sebuah tinju yang dipenuhi dengan energi liar dari kilat dan segera melesat ke arah lotus api. Pertemuan dari kekuatan yang sama-sama dahsyat seketika membuat ruang menjadi terdistorsi dengan energi liar yang semakin melonjak. Akhirnya tinju yang dipenuhi dengan kilat segera menghantam lotus api yang perputarannya semakin cepat. Tak berselang lama seiring dengan putaran lotus yang semakin cepat tinju pun mengalami retakan hingga akhirnya pecah ke segala arah. Tinju petir yang sangat besar pun runtuh dan seketika tiga tetua memuntahkan seteguk darah. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat karena tidak menduga bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga tidak mampu melawan serangan dari Xiaoyan. Di sisi lain serangan lotus masih berputar hingga akhirnya berhenti dan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Melihat kejadian tersebut tetua beralis panjang segera bergetar dan buru-buru mengganti segel di tangannya dan beberapa kilatan petir segera melesat ke arah teratai api. Ia jelas menyadari target dari teratai api adalah awan yang menggumpal yang menjadi pusat dari kekuatan mereka. Namun hal tak terduga segera terjadi ketika serangan benar-benar dihilangkan menjadi ketiadaan oleh teratai api teratai. Api pun melesat ke arah awan dan seketika benturan pun terjadi. Energi liar segera melonjak ke segala arah menyapu semua yang ada di langit. Di sisi lain karena awan guntur diciptakan oleh para ahli dari paviliun utara petir angin dan tiga sesepuh oleh karena itu mereka secara alami terlibat dan sekarang telah dihancurkan. Hantaman keras di dalam tubuh mereka pun segera terasa hingga banyak dari mereka yang menularkan seteguk darah. Menghadapi serangan tersebut wajah para tetua seketika menjadi pucat dengan nafas yang perlahan melambat. Setelah itu pria tua beralis panjang mengangkat tangannya kemudian memerintahkan mereka semua untuk mundur. Menanggapi itu Xiaoyan berkata kalian telah mengundangku untuk datang maka kalian tidak bisa pergi begitu saja dan meninggalkanku pulang dengan tangan hampa. Seketika kekuatan spiritual yang agung segera meloncat ke segala arah dan menembus ruang hingga akhirnya menekan tiga sesepuh dengan sangat keras. Tubuh tiga sesepuh seketika mengeluarkan darah segar dari mulut mereka. Tubuh mereka pun seketika terpental akibat serangan dari Xiaoyan hingga cincin yang mereka gunakan pun terlepas. Akhirnya cincin tersebut segera ditarik oleh kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Menanggapi itu tetua Peng segera menjadi marah setelah cincin penyimpanannya diambil oleh Xiaoyan. Baru saja ketika ia ingin berteriak namun segera dihentikan oleh tetua beralis panjang yang memerintahkannya untuk segera mundur. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka pun segera melesat ke cakrawala dan menghilang. Di sisi lain Xiaoyan melirik cincin penyimpanan yang telah ia dapatkan. Akhirnya spiritual Xiaoyan pun dengan cepat segera menyerbu cincin dan menghilangkan jejak spiritual di dalamnya. Setelah itu Xiaoyan melakukan pencarian singkat hingga akhirnya tiga gulungan berwarna perak cerah melintas dan muncul di tangannya. Setelah itu Xiaoyan segera memasukkan gulungan ke dalam cincin penyimpanannya. Aura membunuh yang sangat kuat seketika melonjak di dalam tubuh Xiaoyan ketika ia melirik ke arah Hong Tianxiao. Saat ini Hong Tianxiao sedang benar-benar berhadapan dengan boneka setan. Di sisi lain Hong Tianxiao jelas menyadari ketiga tetua dari paviliun utara petir angin telah pergi. Seketika ia merasa ketakutan dan bingung bagaimana caranya harus menghadapi boneka setan bersama dengan Xiaoyan. Baru saja pikiran melintas tiba-tiba pukulan silver segera melesat dan menghantam dada Hong Tianxiao hingga ia mundur dengan seteguk darah dari mulutnya. Tak berhenti sampai di situ ketika Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya tiba-tiba aura megah yang sangat besar terasa di belakang punggungnya. Serangan spiritual berbentuk bola meriam melesat ke arah tubuhnya hingga akhirnya ia pun bersiap dengan doki merah yang melonjak. Benturan pun terjadi hingga Hong Tianxiao dipaksa mundur dan seteguk darah kembali keluar. Xiaoyan segera melesat ke arah Hong Tianxiao yang masih belum sempat menstabilkan diri.
Menyadari tidak akan menang melawan Xiaoyan, Hong Tianxiao segera membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Hong Tianxiao berkata, jika kamu tidak membunuhku maka aku akan memberikan apapun yang kau inginkan dari klan Hong. Langkah Xiaoyan seketika berhenti seperti memiliki minat dengan apa yang ditawarkan. Xiaoyan bertanya, apakah yang akan kamu ajukan? Namun sesuatu yang tak terduga segera terjadi ketika Hong Tianxiao merasakan kekuatan ganas yang berada di belakangnya. Earth Demon Puppet telah berada di belakangnya dan memegang seluruh tubuhnya hingga ia tidak dapat bergerak. Menyadari itu Hong Tianxiao berteriak, kau benar-benar berani menipuku. Seketika Doki merah melonjak, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap Earth Demon Puppet yang memegang erat tubuhnya. Xiaoyan pun perlahan berjalan ke arah Hong Tianxiao yang mulai berteriak bahwa ia akan membiarkan Xiaoyan mati bersamanya. Seketika Xiaoyan menyadari Hong Tianxiao yang akan meledakkan dirinya sendiri bersama dengannya. Akhirnya Xiaoyan segera melesat dan tepat berada di hadapan Hong Tianxiao dengan Xiaoyan yang dipenuhi dengan api hijau yang seketika menembus perut dari Hong Tianxiao. Menyadari itu Hong Tianxiao segera melirik ke arah bawahnya dan menyadari tangan Xiaoyan telah menembus tubuhnya. Akhirnya ia pun mempersiapkan teknik untuk meledakkan diri agar Xiaoyan mati bersama. Xiaoyan yang sudah mengantisipasi hal tersebut pun segera melambaikan tangan sebelahnya dan menggenggam kepala dari Hong Tianxiao. Dengan segera kekuatan spiritual Xiaoyan mencabut roh Hong Tianxiao dan memasukkannya ke dalam botol. Ia bergumam bahwa tangkapannya kali ini benar-benar sangatlah besar. Dengan roh bintang 5 Douzong maka ia akan dapat membuat boneka lagi yang akan membantunya. Setelah itu Xiaoyan pun memasukkan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya bersama dengan tubuh Hong Tianxiao yang telah mati. Xiaoyan menghela nafas kemudian melirik ke sekitar dan menarik Earth Demon Puppet sebelum akhirnya melesat ke arah langit. Sementara itu di sisi lain Han Sui melihat Xiaoyan yang telah pergi dan berniat untuk menyusulnya. Namun saat sayap Doki hendak ia keluarkan tiba-tiba terdengar sosok pria yang berbicara kepadanya. Xiaoyan telah berada di halaman kecil dan berkata, setelah kejadian ini maka seharusnya paviliun utara petir angin tidak akan mengganggu klan Han. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Han Sui pun seketika merasa gembira kemudian maju 2 langkah, namun ia samar-samar menyadari maksud dari perkataan Si yang kemudian bertanya, apakah kamu tidak akan kembali setelah menyelesaikan semua ini? Xiaoyan tersenyum kemudian berkata, aku tidak akan kembali karena hal itu pasti akan merepotkan bagi klan Han. Namun jika aku telah memiliki kekuatan yang cukup maka aku akan berkunjung ke klan Han. Mendengar perkataan Xiaoyan hanya tersenyum kemudian berterima kasih dan berkata agar Xiaoyan berhati-hati selama berada di luar. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengangguk dan melesat ke langit sebelum akhirnya menghilang. Singkat cerita Xiaoyan telah terbang beberapa ratus kilometer sebelum akhirnya berhenti di langit. Kekuatan yang telah ia pinjam dari Tianhuo mulai perlahan menyusut membuat Xiaoyan lemah seketika. Xiaoyan berpikir tampaknya benar-benar harus meningkatkan kekuatan sendiri agar mampu bertahan hidup tanpa bergantung dengan orang lain. Tak lama setelah itu terdengar suara yang berkata, kekuatan yang ditampilkan olehmu terlalu ganas. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuhmu. Kamu harus benar-benar cepat pulih dan jika tidak gejala sisa kemungkinan akan tertinggal. Selain itu kamu harus menggunakan kekuatan spiritual milikku sedikit mungkin kecuali di saat yang kritis. Selama beberapa hari ini aku telah menemukan setiap kali kamu menggunakan kekuatan spiritual milikku, rohku yang tersisa tertinggal di dalam tubuhmu. Jika hal ini terlalu banyak terjadi kemungkinan akan menyebabkan tubuhmu rusak. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika mendengar perkataan Tianhuo. Ia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu belakangan ini. Namun Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya mengingat ia tidak pernah merasakan hal tersebut ketika meminjam kekuatan dari gurunya. Meskipun Xiaoyan tidak yakin dengan apa yang terjadi namun ia masih menganggukkan kepalanya. Ia berpikir bahwa Tianhuo tidak akan menyakitinya jika ia mengatakan sesuatu yang seperti itu maka hal itu benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Setelah itu Xiaoyan duduk bersila kemudian mengeluarkan beberapa pil obat dan memakannya. Xiaoyan pun segera memasuki metode latihan dengan segel yang terbentuk dari kedua tangannya. Pemulihan Xiaoyan memakan waktu total 3 hari. Selama 3 hari tersebut ia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual sisa yang sangat samar. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa tersebut tidak dapat diusir dengan menggunakan doki maupun api surgawi. Beruntung Xiaoyan mendapatkan permasalahan tersebut dan hanya ada sedikit kekuatan spiritual yang tersisa.
Jika hal tersebut dibiarkan menumpuk lebih banyak maka tubuhnya akan segera menghilang dan Xiaoyan akan menjadi tubuh spiritual seperti Tianhuo. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan terlintas suara dari Tianhuo juga seketika terdengar. Ia berkata jejak spiritual yang tersisa ini mungkin merepotkan tetapi hal itu bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Ia mengingat sepertinya ada beberapa pil obat yang dapat menghilangkan efek dari hal tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan segera memegang cincin yang dimiliki oleh Yao Lao kemudian kekuatan spiritualnya segera masuk ke dalam cincin. Xiaoyan mencari-cari metode obat apakah yang dapat membantunya untuk saat ini. Setelah 1 jam akhirnya Xiaoyan membuka mata dan kegembiraan segera terlintas di wajahnya. Dengan ayunan tangan sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa yang merupakan pil obat tingkat 6 puncak mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu pil tersebut juga memiliki efek untuk memelihara kekuatan spiritual seseorang. Kekuatan spiritual Xiaoyan memasuki gulungan tersebut kemudian meresap semua informasi formula obat ke dalam pikirannya. Setelah itu Xiaoyan berpikir bahan-bahan obat yang diperlukan benar-benar sangat tidak lazim dan langka namun ia masih memiliki waktu yang cukup untuk dapat memurnikan pil obat tersebut. Ia segera menghela nafas lega hingga akhirnya memasukkan gulungan kembali ke dalam cincin penyimpanannya kemudian mengeluarkan 4 gulungan perak yang telah ia dapatkan. Setelah itu Xiaoyan meraih 3 gulungan yang tersisa dan mulai membacanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera masuk ke dalam gulungan dan Xiaoyan telah berada di satu ruang yang sama seperti sebelumnya. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pun mulai memasukkan semua informasi yang ada dalam gulungan ke dalam kelapanya. Setelah setengah jam berlalu akhirnya Xiaoyan menarik kekuatan spiritual dan membuka matanya. Ia menyadari teknik tersebut sudah lengkap namun ia masih kesulitan untuk mempraktikkannya dan sepertinya masih membutuhkan sesuatu hal yang kurang yang disebut sebagai kunci. Sepertinya hanya orang-orang dari paviliun petir angin yang mengerti tentang kata kunci tersebut. Menyadari hal tersebut Xiaoyan menjadi sedikit kesal kemudian bergumam jika ia telah berhasil menguasai Tritusen Burning Flame maka ia akan menyerang paviliun petir angin dan mendapatkan metode pelatihan teknik tersebut. Xiaoyan pun kembali memasukkan gulungan tersebut kemudian berpikir saat ini sepertinya ia harus benar-benar keluar dari sana. Xiaoyan berniat untuk mencari kota yang memiliki lubang cacing agar ia dapat pergi ke dataran tengah. Singkat cerita setelah beberapa hari terbang dengan kecepatan yang menakutkan Xiaoyan sampai di satu kota bernama Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei dan tidak berada dalam pengaruh paviliun utara petir angin. Kota tersebut dikendalikan oleh faksi yang disebut dengan Gerbang Transformasi Tulang. Diceritakan kepala Gerbang Transformasi Tulang mempraktikkan metode ki berafinitas air dan sedikit tidak biasa. Di sisi lain Xiaoyan yang baru saja memasuki gerbang pun segera mencari toko untuk membeli peta. Singkat cerita Xiaoyan telah mendapat apa yang ia inginkan namun saat hendak pergi ia pun ditahan oleh si pemilik toko. Pemilik toko segera tertawa kemudian berkata sepertinya adik laki-laki ini benar-benar terlihat asing. Apakah kamu datang ke sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga? Mendengar kedua nama yang baru saja disebutkan seketika Xiaoyan terkejut. Melihat Xiaoyan yang kaget pria tua tersebut bertanya apakah adik laki-laki tidak mengetahui tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi. Menanggapi itu Xiaoyan berkata aku baru saja tiba di wilayah utara baru-baru ini. Jadi aku tidak akrab dengan segala sesuatu di sekitar sini. Xiaoyan bertanya bisakah Tuan memberitahu informasi mengenai itu? Bersamaan dengan perkataan tersebut Xiaoyan melontarkan sekantung koin emas ke arah si pria tua yang langsung menangkapnya. Xiaoyan tertarik dengan Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi. Akhirnya si pria tua segera menjelaskan bahwa kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangatlah terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Dikabarkan setiap 3 tahun gelombang energi alami akan muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang berakhir danau Gunung Surga di dalam gunung berapi diisi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu kolam darah Gunung Surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah waktu tersebut berlalu maka hal itu akan menghilang. Menanggapi penjelasan dari pria tua Xiaoyan bertanya apa kegunaan dari hal itu. Si pria lanjut menjelaskan diabarkan hal itu bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Do Huang untuk menerobos ke kelas Do Zong. Terlebih lagi bahkan jika seorang ahli Do Zong memasuki kolam itu akan membasuh dan memperkuat tubuh. Hal itu juga memungkinkan kekuatan seseorang akan meningkat pesat.
Bagaimanapun efek dari kumpulan darah itu sangat misterius. Setiap 3 tahun pegunungan mata surga dipenuhi dengan banyak orang di wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Terlebih tepat di bulan depan secara kebetulan adalah waktu 3 tahun tersebut akan habis. Oleh karena itu ada banyak orang yang bergegas ke pegunungan mata surga baru-baru ini. Namun pegunungan mata langit benar-benar sangatlah luas dan ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di dalamnya. Selain itu puncak gunung ini juga diselimuti kabut di sepanjang tahun, oleh karena itu jika kamu ingin pergi ke sana maka kamu dapat membeli peta pegunungan mata surga dariku. Harganya cukup murah hanya Rp40.000 dan dengan peta ini maka kamu akan sampai ke lokasi sebelum orang lain. Menyadari itu Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepala menyadari penjelasan panjang dari si pria berakhir dengan promo peta yang ia miliki. Namun di dalam hatinya Xiaoyan merasakan sangat tertarik dengan kolam darah gunung surgawi yang sangat menggoda. Secara kebetulan ia adalah seorang bintang 9 Do Huang dan tidak jauh dari kelas Douzong. Banyak pikiran melintas di kepala Xiaoyan hingga akhirnya pria tua segera berkata, aku melakukan ini hanya karena untuk kebaikanmu. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling-paling dapat digunakan oleh 10 orang saja. Dengan kata lain jika kamu tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang tersebut maka hanya akan melihat kolam darah yang kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan seketika terkejut lalu mengangguk sambil tersenyum. Jika itu benar-benar permasalahannya maka ia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari orang lain. Efek dari kolam darah gunung surgawi sangat misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik dengan hal tersebut. Jika Xiaoyan datang terlambat mungkin ia harus menunggu 3 tahun lagi. Di sisi lain pria tersebut langsung bersukacita saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dengan perasaan yang gembira ia pun mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya bahwa ia telah merampok orang kaya lainnya beberapa hari ini. Secara alami Xiaoyan tidak menyadari apa yang dipikirkan pria tersebut. Xiaoyan pun segera membayar kemudian memasukkan kembali sisa koin miliknya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah keluar dari toko Xiaoyan berkeliling di kota mencari informasi mengenai kolam darah gunung surgawi. Setelah agak lama berkeliling Xiaoyan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai apa yang disebut dengan kolam darah gunung surgawi. Ia bergumam orang tua itu tidak menipunya karena sebulan lagi kolam darah gunung surgawi akan kembali muncul. Tak lama setelah itu Xiaoyan berhenti di depan sebuah penginapan dan melihat banyak orang di jalan. Selain itu ada banyak orang yang hadir di sini yang ternyata target mereka adalah pegunungan mata surga. Xiaoyan bergumam bahwa ia akan bergerak besok setelah beristirahat 1 malam di sini. Jika ia menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surgawi maka bisa membantunya menembus ke kelas Douzong. Pada saat ini hati Xiaoyan menjadi panas ketika ia memikirkan kemungkinan ia bisa menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah benua Doki mengingat masalah misterius seperti ini sangat jarang terjadi di tempat lain. Akhirnya Xiaoyan menghela nafas sebelum akhirnya masuk ke dalam penginapan untuk beristirahat.